Halo guys, ini dia Mazda CX-9. Ini yang front wheel drive improvement 2020. Sebenarnya pakai request yang versi all wheel drive, cuman karena belum nemu ya. Ini kita syuting dulu nih yang CX-9 front wheel drive yang improvement 2020. Jadi di 2020 ini memang ada improvement ya. Semenjak CX-9 all wheel drive-nya launching, di CX-9 FWD ini dia ternyata ada improvement, dan improvementnya juga cukup banyak ya. Untuk kenaikan harganya juga nggak tinggi loh, cuma naik 3,1 juta dengan penambahan fitur yang cukup banyak ya. Jadi sekarang harganya dia adalah 854 juta 400 ribu rupiah. Itu selain warna soul red dan matching grey. Kalau warna tersebut dia nambah 4 juta, cuma nih kebetulan warna matching grey ya. Untuk unit ada di Mazda Bandung 1, untuk kota marketing bisa cek di description. Untuk headlamp masih sama ya, LED projector. Ini posisi DRL, sekaligus lampu sen ya. Nih kayak gini. Tuh, lampu sen juga dia sudah LED. Grill Mazda ciri khasnya kodo kayak gini. Chrome-nya bagian bawah sini ya. Tapi yang dalam dia warnanya ini chrome juga. Udah dapat kamera 360 ya. Itu juga dari improvement 2019 dia udah dapat. Ada 4 buah sensor depan. Di bawah dia lengkap dengan fog lamp yang sudah LED. Imut ya, LED projector. Dia juga ada list chrome bagian sini, bagian bawah. Untuk velg masih sama ya, kayak yang versi 2019. Dia pakai ban Bridgestone Ecopia HL422 Plus. Untuk profil bannya dia 255 50 R20, bannya 20 inci. Dia juga ada ini ya, set body molding, set over fender, sandy spion juga dia warna body. Ini posisi kamera 360 ya di bagian samping. Window line chrome. Dia juga pilarnya juga di backlight warna hitam glossy, serta yang CX-9 juga punya sunroof. Untuk door handle di sini model tarik ya, dia warna body. Sekarang kita lihat ke dalam. Untuk door trim, nah ini sekarang full black aja ya. Kalau yang warna beige udah nggak ada lagi. Warna hitam kulit ya, banyak soft touch. Di sini juga sama soft touch. Handle-nya warna silver, aksen di sini grey. Ada lampu juga ya, itu cuma di bagian depan. Power window posisi all auto ya, cuma ini baru pasang kaca film nih, makanya kita nggak bisa lihat. Di sini ada window lock, central lock, sudah take mirror dengan anti track, aksennya black glossy. Di bawah ada cup holder, door pocket dan speaker. Speakernya tetap Bose. Pengaturan jok udah elektrik ya. Ini aksennya juga chrome. Lengkap nih, ada reclining, knee sliding, kayak gesturnya 2 sisi, dan di sini juga ada lumbar support. Tetap ada memorisnya sebanyak 2 slot. Untuk transmisi matic aja. 2 pedal dengan footrest. Untuk 2 membuka tangki di sini, kap mesin di sini ya. Ini ada power back door. Yang ini juga udah dapat kick sensor. Jadi CX-9 itu improvementnya juga bukan cuma power back door, dia udah punya kick sensor. Ini tombol kamera 360, lane departure warning, traction control, sensor parkir. Nah yang baru nih, sekarang udah punya iStop. Juga berlaku di ini ya, all wheel drive. Ini ada kisi AC juga. Untuk bahan dashboardnya dia soft touch. Smart key juga baru ya. Nih, kayak Mazda 3 gitu. Smart key-nya kayak gini. Bisa buka bagasi juga kayak gini. Sekarang kita coba start up. Nyalakan kondisi pintu terbuka sambil injak rem ya. Nih. Nah, start up kayak gini. Speedometer masih sama kayak yang di 2019. Ini ada individual warning. Speedometer masih sama ya kayak yang versi 2019, dia masih sama. Yang dapat itu cuman itu ya, all wheel drive yang dapat full TFT. Di sini dia ada individual warning. Nah, untuk speedometer dia kayak gini, masih sama kayak yang versi sebelumnya. Di sini ada trip A ya, ada rata-rata konsumsi BBM juga nih. Di sini ada trip B, di sini maintenance monitor. Ini ada sensor radar ya kayak gitu. Dia ada sisa bensin, balik lagi ke trip A. Nah uniknya kalau kita misalkan nyalakan trip A atau trip B, ini bakal nampilin ini ya, real time konsumsi BBM antara trip A atau nggak trip B. Cuma kalau kita misalkan nampilin maintenance monitor atau nggak sisa bensin, nanti sumesinya bakal nongol nih kayak gini. Tuh. Yang di sini buat ini ya, buat brightness speedometer. Di kanan sini pengatur headlamp ya, dia sudah auto lengkap dengan saklar fog lamp. Wiper di sini sudah auto, bisa diatur interval waktu. Satir masih sama ya, model 3 palang, di kiri dengan audio steering switch. Ini pengaturan MID, Bluetooth teleponi, ada cruise control ya, cuma belum ada pedal shift nih. Airbag lengkap sampai ke pilar, totalnya ada 6. Pengaturan setir sama lengkapnya, dia teleskopik kayak gini. Tetap dijahit klik ya setirnya kayak gini.
Tadi ada yang kita posisi styling, dan HUD juga tetap sama. Dia yang itu ya, pantulan kaca tuh kayak CX-5 sama CX-8. Untuk di driver dia lengkap dengan hand grip, sun visor, di sini ada vanity mirror, ada lampunya juga, dia sudah LED. Untuk lampu baca di sini juga sama ya, sudah LED nih kayak gini. Ada ambient light juga, dan dia juga punya sunroof. Sunroof elektrik ya, cuma sunroof depan aja nih. Kalau nutup kaca kayak gini dia juga otomatis. Plafon bisa dibuka tutup secara manual kayak gini, simple. Ada tempat kacamata juga. Spion kan dia sudah auto dimming, cuma belum frameless kayak di versi all wheel drive. Nah ini yang baru nih, sistem multimedia sekarang lebih gede, 9 inci, tapi fiturnya semua sama. Udah ini juga ya, udah Apple CarPlay sama Android Auto. Terus juga dia settingannya ini ya, lengkap nih. Yang ini buat HUD-nya nih bisa diatur ketinggiannya segala macam. Ada display, terus juga ada safety. Ini lengkap ya safety-nya nih. Udah dapat kamera 360. Bisa diatur juga ya. Terus juga dia settingannya lengkap. Ini tadi ada safety, ada sound, clock, vehicle, device, sama sistem. Kayak yang tadi ya. Kita coba radio deh. Cuma radionya nggak ada sinyal. Di sini dia ada hazard, ada kisi AC 2 buah. Untuk AC dia digital, ini triple zone. Jadi di belakang juga bisa set suhu dari masing-masing ya. Pengatur arah semburan lengkap sampai ke kaca depan front defogger, rear defoggernya di sini ya. Ini front defogger, open close air di sini. Ini buat on-off AC belakang. Dia juga punya heater dan cool seat. Ini lengkap juga ya, antara sisi penumpang, sisi driver jadi di kiri sini. Tuh, rasanya hembusannya kayak gitu. Ini enggak ada laci penyimpanannya cukup dalam. Untuk transmisi matic gear AT 6 speed dengan mode Titanic. Dan kalau saya mundurkan mobilnya, udah ada kamera 360. Ini sejak improvement 2019 juga udah dapat ya kamera 360. Di sini ada normal dan sport mode kayak gini. Sudah take power brake. Nah ini yang baru nih, dia udah punya fitur auto hold. Commander audio di sini lengkap. Ada 2 buah cup holder. Console boxnya di sini kulit ya. Ini soft touch, bisa dibuka masing-masing. Yang sisi kanan, yang di sini sisi kiri. Laci penyimpanan lumayan dalam ya. Ini ada bahan dudrunya. Ada input USB 2 buah. Yang ini buat ke HP, ini buat aux. Joknya kulit, motifnya warna hitam kayak gini. Tuh. Yang di sini seatbelt dengan register, airbag pillar di situ, hand grip di sini mau dari track. Sun visor di sini lengkap dengan vanity mirror dan ada lampunya nih. Sudah LED juga nih. Ini airbag sisi penumpang depan ya. Untuk bahan dashboard ya soft touch. Itu gak ada itu ya, ada speaker lagi tuh di atas sana. Laci penyimpanan di sini juga dia ada list chrome-nya. Sudah soft opening, dilapis bahan sejenis blue drone nih. Ini layout dari door trimnya. Tuh juga itu ya, ada ambient light bagian sana. Sekarang kita lihat ke baris kedua. Untuk baris kedua sama kayak di depan, door trimnya full black ya. Ini kulit bahannya nih. Sampai di sini soft touch. Ini ada tirai belakang tapi masih manual. Door handle-nya sama ya, silver dengan aksen grey. Ini power window-nya di sini ya, udah all auto juga. Aksennya tetap black glossy dengan chrome. Di bawah ada cup holder, door pocket, dan speaker. Speaker juga ada Bose. Untuk akomodasi, posisi mundurnya lega ya. Space-nya ada 5 jari lebih. Ini bisa diprediksi 10 jari lah. Sisi driver dia lengkap dengan sipet pocket dan ini 2 sisi loh, mantap ya. Nih, jadi multifungsi. Termasuk di sisi penumpang depan juga sama. Nah, ini AC belakang di sini ya. Dia triple zone. Bisa auto climate juga ya. Dan bisa ini loh. Pengaturan arah semburan, dia ke kaki atau ke badan. Fleksibel lah pengaturan arah semburannya nih. Bisa heater juga ya. Itu juga depan belakang bisa heater semua. Sampai 28,5 high-nya. Kayak gini. Ini ada kisi AC 2 buah dengan list chrome. Penggerak depan. Ini gak ada penggerak yang all wheel drive ya. Cuman ini yang front wheel drive-nya kebetulan. Tetap ada tunneling tapi nggak terlalu tinggi. Dan ini layout dari dashboard dan door trimnya. Mazda CX-9 front wheel drive improvement 2020. Jadi improvementnya banyak ya. Pertama multimedia system, auto hold, itu ya, kick sensor sama eye stop itu yang banyak berubah. Di sini tetap ada lampu baca nih, dia sudah reading kayak gini.
Hand grip belakang di sini mode retake lengkap dengan hook. Tadi tire belakang di sini ya. Seat pack belakang tapi masih kelihatan tonjolan. Headrest adjustable tiga-tiganya dengan armrest. Akomodasinya lengkap ya. Ada 2 buah cup holder. Di sini juga ada input USB 2 buah. Di belakang juga ada loh. Yang improvement juga ya. Nanti kita lihat nih di belakang ada input USB lagi. Jadi totalnya ada 6 input USB. Lipatan 4060 untuk headroom baris kedua nih lega. Dan kursi belakang juga bisa sliding. Nih slidingnya lumayan ya. Paling maju mentok tuh segini, paling mundur segini. 5 jari lah, lumayan, nggak terlalu banyak. Dan sekarang kita lihat ke bagasi belakang ya. Untuk rem belakang dia sudah cakram, stopan belakang masih sama ya. LED kayak gini, lampu stand di sini, lampu mundur di situ. Ini kalau logo Active G-nya juga baru ya. Untuk di bawah sini dapat 2 sensor parkir, serta dia juga mufflernya ganda. Cuma lampu stand ini masih bohong ya, belum LED. Dan ini bagasinya juga dia selain power back door, dia juga punya kick sensor. Cuma kalau kita posisi mobilnya lain nggak bisa. Ntar kita coba ya, terakhir nih. Nah nih, dia power back door kayak gini. Ada lampu bagasi, sudah LED juga. Dia juga ini ya. Di kiri sini dia ada ini nih. Ada hook. Di sini laci penyimpanan ya, lumayan dalam. Untuk sisi kanan dia ada power outlet 1 buah. Ini ada laci lagi, ada hook. Di bawah sini dia ada ban serep sekaligus ini juga ya. Dia ada subwoofer. Tapi ban serepnya masih space saver ya. Dan untuk ngelipat kursi kayak gimana, tinggal tarik aja nih tuasnya. Nah tuh, kayak gini. Kalau naikin headrest tapi masih manual. Nah kalau ngelipat lagi ya kayak gimana, sama ya, stepnya kayak gini. Nah, dia bakal terlipat dulu si headrestnya, nanti kita tinggal dorong. Nah tuh, kata bagasi ya. Yang kita tarik lagi buat ini nih, buat cek kursi baris ketiga. Nah tuh, rapat ya. Kalau nutupnya tinggal pencet. Tapi juga dia bisa ini ya, bisa fleksibel nih, mau berarti sampai mana posisinya. Tinggal ditahan aja tuh si penutupnya. Ini desain di belakangnya secara overall Mazda CX-9 yang improvement 2020 yang front wheel drive. Yang di belakang sini ada rig wiper, ada rig defogger, hammer stop lamp dengan apple spoiler sekaligus antena model shark fin. Untuk tangki bensin di sini ya minimal auto 95. Sekarang kita coba duduk di baris ketiga. Untuk pelipatan tapi masih manual ya, belum yang elektrik. Nah nih pelipatannya sama ya, dia mode sliding. Ditarik dari sini, tuh. Dia bisa ngegeser sampai paling maju banget. Dan akomodasi baris ketiga, ini posisi sliding paling maju tapi masih ada space. Nah, ini masih lumayan loh, nggak sempit pada posisi sliding paling maju. Dan itu juga masih lumayan loh di depan. Space-nya 5 jari lebih, tapi memang posisi duduknya agak jongkok ya. Di sini dia ada cup holder. Nah, ini yang baru nih, dia ada input USB 2,5 ampere malah. Bukan cuma di kiri ya, di kanan juga ada loh. Cuma di belakang memang udah nggak ada hand grip lagi. Seat pack belakang dia rapi, headrest adjustable dua-duanya. Lipatan 50-50 ya. Cuma nih kursi memang udah nggak bisa direbahkan lagi. Tetap ada speaker belakang ya sampai belakang nih. Headroom baris ketiga pas-pasan sih buat orang setinggi saya ini 178. Dan di sini juga ada lampu baca nih yang ngikutin lampu baca depan, udah LED juga. Nah nih, input USB ban kecas nih, 2,5 ampere. Ini ada cup holder, laci penyimpanan, armrest juga bisa berfungsi ya di sini dengan speaker belakang. Yuk, sekarang kita lihat ke depan. Kalau nggak balikin tinggal tarik lagi. Nah, beres. Untuk sisi penumpang juga punya Thomas Marquee. Juga sama ya, joknya udah elektrik. Pengaturannya lengkap nih. Ada pengaturan reclining, ada sliding, register. Cuma satu sisi aja ya registernya. Sini nggak bisa. Dan di sini juga ada power outlet nih bagian bawah sini. Serta nilai layout dari dashboardnya secara overall dari penumpang depan. Tuh. Untuk mesinnya sama ya, kayak yang di 2019. Kayak Active G dia 2005 cc 4 silinder dengan turbo ya. Untuk tenaganya dia 231 PS. Torsinya mantap nih,
420 Nm. Statif G 2,5 liter alias 2005 cc 4 silinder dengan turbo. Ini modul ABS ya, bagian sini untuk rom mesinnya sudah dicat. Begitupun dengan kapsin dan sudah lengkap dengan peredam. Tapi kapsin belum hidrolik ya. Nah, yang unik lagi, begitu kita nyalakan lampu sen, nah jadi bergantian ya. Tuh, DRL bakal on, lampu sen malah nyala. Jadi dia bisa multifungsi ya si DRL itu sama lampu sen. Dan untuk drivetrain dia penggeraknya roda depan. Oke, demikian video saya mengenai Mazda CX-9 yang front wheel drive improvement 2020. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Tambah nih, tadi hampir lupa ngasih tahu ya. Nah, uniknya kalau kita nyalakan bosen, ini DRL-nya imut ya, dikit nih. Jadi kalau kita nyalakan bosen, dia cuman ini nih sisanya nih DRL. Jadi tetap masih ngingetin DRL. Dan sekarang kita coba fitur kick sensornya. Ini proses pembukaan ini ya, bagasi dengan kick sensor. Nah, pertama pencetannya adalah kuncinya harus ada. Posisi bisa terkunci atau terbuka itu tergantung ya. Dan syaratnya gampang, tinggal kita yang ke bawah. Tuh, nanti dia bakal terbuka kayak gini. Nah, kalau udah beres, sama ya prinsipnya, kita tinggal ke bawah. Tuh, nanti dia bakal muncul sendiri kayak gini. Sip. Oke, sekian tambahannya.